Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi matematika paket C modul 4 dengan pembahasan penerapan rasio trigonometri sudut-sudut berelasi pada bidang konstruksi. Tujuan dari kita mempelajari unit ini adalah untuk menemukan rasio trigonometri dan menggunakan untuk sudut-sudut di berbagai kuadran beserta sifat-sifatnya, kemudian menggunakan rasio trigonometri untuk sudut-sudut berelasi serta menggunakan contoh atau peristiwa kontekstual menemukannya dan menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan soal. Jembatan merupakan sarana yang sangat penting sebagai penghubung untuk akses antar lokasi pada daerah-daerah dengan banyak sungai. Kita dapat menaksir panjang jembatan yang akan dibangun di atas sungai dengan menggunakan konsep sudut trigonometri. Nah, seperti ilustrasi berikut ini, yaitu AB dimisalkan dengan panjang yang dibutuhkan, kemudian titik A diwakilkan dengan pohon atau benda yang ada di seberang sungai yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian BC adalah jarak yang sengaja dibuat untuk mentaksir panjang jembatan. Dengan menggunakan konsep di atas, diperoleh panjang AB dengan menggunakan sifat tangen, di mana tangen C sama dengan AB per BC. Tangen sama dengan sin per cos. Sin adalah sisi di depan sudut, jadi sisi AB. Sedangkan cos adalah sisi di dekat sudut, yaitu BC. 45 itu sama dengan 1, sehingga BC sama dengan AB. Dengan menggunakan sudut 45 derajat diperoleh bahwa panjang BC sama dengan panjang AB. Berikut ini adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Untuk kuadran pertama, yaitu sudut-sudut yang terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat, di mana nilai X dan Y-nya positif, sehingga sin alfa positif, cos alfa positif, dan tangen alfa positif. Sudut-sudut yang terletak di kuadran kedua yaitu sudut-sudut yang terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat, di mana nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif, sehingga sin alfa bernilai positif, cos alfa bernilai negatif, dan tangen alfa bernilai negatif. Sudut-sudut yang terletak di kuadran ketiga yaitu sudut-sudut yang berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, di mana nilai Y-nya negatif dan nilai X-nya negatif, sehingga nilai sin alfa negatif, cos alfa negatif, tangen alfa positif. Sedangkan untuk sudut yang berada di kuadran keempat yaitu sudut yang terletak di antara 270 derajat sampai 360 derajat, di mana nilai Y-nya negatif dan X-nya positif, sehingga sin alfa negatif, cos alfa positif, tangen alfa negatif. Untuk memudahkan kita mengingat nilai-nilai trigonometri pada setiap kuadran, dapat dilihat pada tabel berikut. Pada kuadran pertama, semua nilai trigonometri positif. Untuk kuadran kedua, sin bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, tangen bernilai positif. Untuk kuadran keempat, cos bernilai positif. Untuk memudah mengingatkannya, yaitu kita bisa menggabungkan menjadi kalimat semua sindikat tangannya kosong.
Berikut ini adalah contoh soal. Manakah di bawah ini yang mempunyai hasil yang bertanda positif dan bertanda? Nah, untuk yang pertama yaitu sin 110. Ini bertanda positif karena 110 terletak di kuadran kedua. Selanjutnya sin 310 bertanda negatif karena 310 derajat terletak di kuadran keempat. Selanjutnya, tangen 92 derajat bertanda negatif dikarenakan 92 derajat terletak di kuadran kedua. Selanjutnya, tangen 181 bertanda positif dikarenakan 181 derajat terletak di kuadran ketiga. Selanjutnya, cos 236 bertanda negatif karena 236 derajat terletak di kuadran ketiga. Kemudian cos 272 bertanda positif dikarenakan 272 derajat terletak di kuadran keempat. Selanjutnya, secant 95 derajat bertanda negatif dikarenakan 95 derajat terletak di kuadran kedua. Kemudian secant 330 derajat bertanda positif karena terletak di kuadran keempat. Selanjutnya, kotangan 20 derajat bertanda positif karena terletak di kuadran pertama. Selanjutnya, cosecant 175 bertanda positif karena terletak di kuadran kedua. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang kedua. Diketahui cos beta sama dengan 1/2 akar 3. Carilah sin beta, tangen beta, secant beta, dan cosecant beta. Nah, ini kita gambar dulu segitiga ABC, di mana nilai cos 1/2 akar 3. Berarti sisi miringnya bernilai 2 dan sisi dekat sudut bernilai akar 3. Karena tidak ada keterangan, maka sudut terletak di kuadran pertama. Untuk mencari nilai BC ini caranya yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. 2 dikuadratkan dapatnya 4, kemudian akar 3 dikuadratkan dapatnya 3, hasilnya 1. Sehingga BC sama dengan akar dari 1, yaitu sama dengan 1. Sehingga nilai sin beta yaitu BC dibagi AC, berarti 1/2. Kemudian tangen sin per cos, berarti BC per AB. BC 1, AB akar 3, sehingga didapat 1/3 akar 3. Kemudian secant beta yaitu AC per AB. 2 dibagi akar 3 sama dengan 2/3 akar 3. Selanjutnya cosecant beta sama dengan AC dibagi BC sama dengan 2 dibagi 1, hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya contoh ketiga yaitu diketahui sin alfa sama dengan negatif 3/5 dan nilai tangen alfa bernilai positif. Carilah nilai dari cos alfa, tangen alfa, secant alfa, dan cosecant alfa. Nah, ini diketahui sin berarti sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi sisi miringnya 5, sisi di depan sudut 3, sehingga kita mencari sisi di dekat sudut. Caranya yaitu
karena nilai sin bernilai negatif dan nilai tangen bernilai positif, maka sudutnya terletak di kuadran ketiga, sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. AC itu 5 kuadrat, dapatnya 25, dikurang 3 dikuadratkan 9, hasilnya 16. Sehingga panjang AB adalah akar dari 16 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai cos alfa. Cos alfa ini karena terletak di kuadran ketiga, jadi bertanda negatif. Jadi cos alfa sama dengan AB per AC. Hasilnya negatif 4/5. Kemudian tangennya bernilai positif. Tangen alfa sama dengan BC per AB, 3/4, bertanda positif. Kemudian secant alfa AC per AB, jadi negatif 5/4. Selanjutnya cosecant alfa sama dengan AC per BC, negatif 5/3. Nah, selanjutnya adalah penugasan 4. Silakan dikerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, matematika menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.